Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Anis Nabila, NPM 184013603 dari kelas A1 Manajemen semester 7 Universitas Balikpapan. Saya akan mempresentasikan tentang pengetahuan tentang efek atau efek yang diperdagangkan di dalam pasar modal. Yang pertama, di sini dapat kita lihat, yaitu pasar keuangan merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya dalam menarik dana masyarakat dan mengalokasikan kembali tabungan tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi. Di dalam pasar keuangan terdiri atas dua pasar. Yang pertama ada pasar uang, yaitu sarana investasi dan mobilisasi dana jangka pendek. Yang kedua ada pasar modal, yaitu wadah untuk melakukan investasi perdagangan berbagai keuangan dalam jangka panjang. Para pelaku di pasar uang, yang pertama ada lembaga pemerintahan, contohnya seperti Bank Sentral, Departemen Keuangan. Yang kedua ada lembaga keuangan perbankan, contohnya seperti bank pemerintah atau bank komersial. Kemudian ada lembaga keuangan non-perbankan, contohnya seperti asuransi, dana pensiun, lembaga jasa keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada institusi umum dan perorangan, kemudian ada lembaga di pasar modal. Adapun fungsi dari pasar uang, yang pertama bagi pihak yang membutuhkan dana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, menjaga likuiditas jangka pendek, dan memenuhi kebutuhan modal kerja dan kalah keliling. Yang kedua, bagi pihak yang menyalurkan dana, yaitu untuk sarana untuk menabung dan sarana investasi. Yang terakhir, bagi lembaga pemerintah, yaitu sarana memobilisasi dana masyarakat dan sarana untuk kebijakan moneter atau ekspansi dan kontraksi moneter. Adapun ciri-ciri dari pasar uang, yang pertama ada jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yang kedua tidak terikat pada tempat tertentu, yang ketiga pada umumnya para pelaku bertemu secara langsung, dan yang terakhir tidak memerlukan adanya guarantor atau underwriter. Instrumen pasar uang di Indonesia yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu merupakan instrumen yang berjangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang pertama ada surat berharga pasar uang atau SBPU, kemudian ada surat pembendaharaan negara atau SPN, kemudian ada deposito, kemudian ada commercial paper, call money, repurchase agreement atau repo, dan kemudian ada banker acceptance. Efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada saham, obligasi, derivatif, unit penyertaan reksadana, exchange trend fund, efek beragun aset, dan yang terakhir ada di dana investasi real estate. Saham merupakan jenis efek yang paling sering digunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Di sini ada jenis-jenis saham. Yang pertama berdasarkan hak klaim, yaitu pertama ada saham biasa dan saham preferen. Kedua ada berdasarkan bentuk kepemilikan, yaitu ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Imbal hasil dari investasi saham, yang pertama akan mendapatkan dividen, yang kedua ada capital gain, dan yang terakhir ada saham bonus. Selain imbal hasil, ada pun resiko yang dihadapi ketika kita investasi saham. Yang pertama adalah capital loss, atau suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Kemudian, kedua ada resiko kebangkrutan, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Yang ketiga, resiko likuiditas aset, yaitu sahamnya dikatakan liquid apabila mudah sekali untuk diperjualbelikan. Kemudian ada risiko delisting, yaitu jika saham perusahaan tersebut dikeluarkan dari papan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada risiko suspending, yaitu suatu saham yang disuspend atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas yang berada di Bursa Efek. Yang terakhir ada risiko unik dan risiko pasar, yaitu dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun berupa penurunan. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama berdasarkan penerbit, pertama ada corporate bonds, government bonds, dan municipal bond. Kemudian berdasarkan hak penukaran atau opsi, yaitu ada convertible bond, ada exchangeable bond, callable bond, dan putable bond. Kemudian ada berdasarkan sistem pembayaran bunga, yaitu zero coupon bond dan coupon bond. Kemudian ada dari sisi segi nilai nominal, ada conventional bond dan retail bonds. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan jaminan atau kolateralnya. Yang pertama ada secure bond dan ada unsecure bond.
Adapun manfaat berinvestasi obligasi, yang pertama bagi emiten, yaitu alternatif pendanaan yang relatif murah dibandingkan pinjaman di bank. Kemudian posisi kepemilikan perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Dan sifat utang dalam bentuk jangka panjang memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi manajemen emiten dalam penggunaan dana. Dan kemudian manfaat bagi investor, yang pertama ada alternatif investasi yang aman, kedua berpotensi mendapatkan capital gain, yang ketiga mendapatkan kupon secara periodik dan pelunasan pokok di akhir umur obligasi, yang keempat memperoleh penghasilan secara periodik dalam jangka waktu panjang, dan yang terakhir memperoleh yield yang lebih tinggi dibandingkan instrumen jangka pendek misalnya deposito. Adapun imbal hasil yang didapatkan, yang pertama ada merupakan bunga, yang kedua capital gain, yang ketiga ada hak klaim pertama, dan yang terakhir ada hak konversi menjadi saham untuk pemegang obligasi konversi. Adapun resiko investasi pada obligasi, yang pertama ada inflation risk, yang kedua ada political risk, yang ketiga ada credit risk, default risk, kemudian ada rating risk, kemudian ada likuiditas, interest rate risk, call risk, public policy risk, event risk, volatility risk, foreign exchange risk, reinvestment risk, prepayment risk, dan yield proof risk. Kemudian kita akan membahas mengenai reksadana. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Adapun bentuk hukum reksadana di Indonesia, yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, kemudian ada kontrak investasi kolektif atau KIK. Perseroan terbatas atau PT yaitu menghimpun dana melalui penjualan saham. Hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Kemudian kekayaan reksadana disimpan berdasarkan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Adapun dua bentuk dari reksadana PT atau perseroan terbatas, yang pertama ada reksadana terbuka dan ada reksadana tertutup. Kemudian di sini ada kontrak investasi kolektif atau KIK, yaitu menghimpun dana dengan cara menerbitkan unit penyertaan, dan bentuk kontrak investasi kolektif berarti terdapat kontrak yang disepakati antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Adapun jenis-jenis reksadana, yang pertama berdasarkan portofolio, yaitu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Dan berdasarkan peraturan Bapepam nomor 4 C4, yaitu yang pertama ada reksadana terproteksi, reksadana penjaminan, dan reksadana indeks. Kemudian di sini kita akan membahas tentang Exchange Trade Fund atau ETF, yaitu merupakan reksadana yang diperdagangkan di bursa yang merupakan kontrak investasi kolektif. Unit penyertaan ETF dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Dalam ETF terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian ada dana investasi real estate atau DIRE atau REITs, yaitu sebagai kumpulan uang pemodal yang oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti, baik itu secara langsung seperti membeli gedung maupun secara tidak langsung dengan membeli saham atau obligasi perusahaan properti. Adapun karakteristik dari DIRE, yaitu yang pertama investasi dilakukan pada aset real estate, kemudian ada memiliki pendapatan yang relatif stabil. Aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek perusahaan real estate yang tercatat di bursa efek. Aset yang menjadi portofolio dana investasi real estate berbentuk KIK harus memiliki hukum yang kuat, sah, dan mudah ditransaksikan. Dan terakhir ada seluruh atau sebagian besar pendapatan minimal 10% dari laba bersih wajib didistribusikan kepada investor. Pengertian dari derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Pasar modal syariah, yaitu produk pertama di Indonesia adalah reksadana syariah yang diterbitkan oleh PT Dana Reksa Investment Management atau DIM pada 3 Juli tahun 1997. Undang-undang terkait pasar modal syariah ada dua, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, yaitu sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip syariah yang mengacu pada undang-undang tetap pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang untuk Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau SPBN atau Sukuk Negara. Akad efek syariah ada 4, yaitu pertama ada sewa, yang kedua ada penjaminan, yang ketiga ada modal ventura, dan terakhir ada perwakilan. Kemudian kita akan membahas tentang efek-efek yang dimuat dalam daftar efek syariah.
Yang pertama ada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Kemudian ada efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini. Dan kemudian ada saham reksadana syariah, ada unit pernyataan kontrak investasi kolektif reksadana syariah, ada efek beragun aset syariah, dan efek berupa saham, efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, dan efek syariah lainnya. Sekian presentasi yang telah saya presentasikan, saya harap bermanfaat bagi Anda yang telah menonton. Saya Dina Nisnabila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.